Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 bahasa Inggris ingin mempresentasikan tugas materi kami yang berjudul Passive Voice. Saya tidak sendiri. Nama saya Samsul Ad-Dahri, NPM 2031030048. Teman saya Siti Lailatul Atiyah, Suci Andriani, dan Yusuf Arya Sukma. Passive voice adalah salah satu bentuk kalimat di mana subjek kalimat menerima aksi, bukan melakukan aksi. Tidak seperti active voice yang fokus terhadap pihak yang melakukan aksi, there of action. Bentuk ini berfokus kepada pihak atau objek yang menerima hasil dari suatu aksi tersebut, receiver of action. Kalimat pasif digunakan ketika subjek dikenai pekerjaan yang memiliki arti di atau ter. Active sentence is when the subject of the sentence performs the action in the sentence. Passive sentence is when the subject of the sentence has an action done to it by someone or something else. Contoh aktif: my parents plant some flower, pelaku aksi. Pasif: some flower are planted by my parents. Umumnya kalimat aktif yang bisa ditransformasi menjadi kalimat pasif berbentuk kalimat aktif yang mengandung transitive verb, kata kerja yang memerlukan objek langsung seperti make, bring, buy, write, dan sebagainya. Sebaliknya, kalimat pasif yang mengandung intransitive verb, kata kerja yang tidak memerlukan objek langsung seperti try, swim, go, arrive, dan be, tidak bisa diubah menjadi kalimat pasif. Assalamualaikum wabarakatuh. Saya Siti Lailatul Atiyah dari kelompok 11 dengan NPM 2031030052 akan sedikit membahas ulasan tentang passive voice, yaitu bentuk aktif dan passive voice, yakni subject plus finite form of to be plus past participle atau third column of irregular verb. Untuk poin pertama yaitu present continuous tense. Present continuous tense adalah kalimat yang menunjukkan pada tindakan yang sedang berlangsung ataupun ketika pembicaraan itu sedang berlangsung. Untuk rumus aktifnya yaitu subject plus is atau are atau am plus ing form of the verb plus object. Contohnya yaitu I am reading a story. Untuk rumus kalimat pasifnya yaitu subject plus to be plus being plus past participle atau verb 3. Contohnya a story is being read by me. Untuk selanjutnya yaitu poin kedua, past continuous tense, yang mana kalimat ini menerangkan kegiatan, peristiwa, ataupun kejadian yang terjadi pada masa lampau. Untuk rumus aktifnya yaitu subject plus was atau were plus verb 1 plus ing plus object. Contohnya yaitu two boys were washing the shopman's wagon. Artinya dua pria itu sedang mencuci gerobak seorang penjual toko. Sedangkan untuk rumus kalimat pasifnya yaitu subject plus was atau were plus being plus verb 3 plus by plus object. Contohnya the shopman's wagon were being washed by two boys. Artinya gerobak penjual sedang dicuci oleh dua orang pria itu. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, dan akan diteruskan oleh rekan saya yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Andriani, NPM 2031030061. Di sini saya akan melanjutkan presentasi, yaitu yang poin ketiga tentang present perfect tense. Tense yang menggambarkan suatu kejadian yang terjadi sebelum satu spesifik waktu di masa lalu tetapi masih berlanjut sampai sekarang. Tense ini terdiri dari gabungan aspek perfect atau sebelum satu spesifik waktu di masa lampau dan bingkai waktu present atau masa sekarang. Rumusnya yaitu yang aktif subject plus has atau have plus past participle form of the verb plus object. Contohnya yaitu yang aktif I have written a story. Lalu rumus yang pasif yaitu subject plus have atau has plus been plus verb ketiga. Contohnya yaitu a story has been written by me. Lalu poin keempat yaitu simple past tense. Digunakan untuk menerangkan peristiwa yang terjadi beberapa saat yang lalu atau pada masa lampau. Rumus aktifnya yaitu subject plus verb kedua plus objek. Contohnya yaitu Bertrand taken the care. Artinya Bertrand telah mengambil buku. Lalu rumus yang pasif yaitu subject plus was atau were plus verb ketiga plus by plus objek. Contohnya the car was taken by Bertrand. Artinya mobil sudah diambil oleh Bertrand. Mungkin cukup itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusuf Arya Sukma. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya, yaitu yang kelima, past perfect tense. Digunakan untuk menerangkan kegiatan atau peristiwa yang telah terjadi pada waktu lampau. Aktif, subject plus had plus verb 3 plus objek. Yang pasif, subject plus had plus been plus verb 3 plus by plus objek. Contohnya, Tania had opened the book. Tania telah membuka buku. The book had been opened by Tania. Buku telah dibuka oleh Tania. Saat menulis ulang kalimat aktif dalam suara pasif, perhatikan hal-hal berikut, yaitu yang pertama, objek kalimat aktif menjadi subjek kalimat pasif. Yang kedua, bentuk kata kerja yang terbatas diubah menjadi past participle. Yang ketiga, subjek kalimat aktif menjadi objek kalimat pasif atau dijatuhkan. Ciri-ciri passive voice. Kalimat passive voice memiliki beberapa ciri-ciri khusus yang menjadikannya berbeda dengan jenis kalimat lain. Pada bahasa Inggris, bentuk ini beberapa ciri khusus pada kalimat passive voice. Yang pertama, adanya to be plus verb 3. Rata-rata atau kebanyakan tensi menggunakan rumusan ini untuk membuat sebuah passive voice. Namun ini bukan merupakan syarat utama untuk membuat passive voice, karena ada beberapa tensi yang menggunakan verb to untuk membuat passive voice. Yang kedua, kalimat passive voice adalah kalimat yang mempunyai sebuah predikat atau verb. Verbal sentensi atau kalimat yang bisa diubah ke passive voice adalah verbal sentensi yang memiliki objek. Yang ketiga, the passive verb always contains a form of the auxiliary verb be. Kata kerja pasif selalu mengandung bentuk kata kerja bantu.